Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, iman dan Islam dan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa liman takhala bainal kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wassalihin wal ulama'il fuqaha wa li kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hayyina wa tanassaluka nama ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillah. Sana gue ada orang cekak lagi. Lewat ruang tamu. Sumailah sa'iril awliya itisati wa sa'iril awliya bil'a'na wal-ajami fala'immadil mujtahidina al-fassirina muhaddisina jima syaikhina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilmu'u wal-Qur'an. Amin. Sumailah ruhi asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadlan Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usmana khadina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman kita nih. Belas. Wa innama hamalani bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin.
Wa innama, dan di samping itu hamalani, saya berusaha ala taksisil kitabi, ala taksisi, meletakkan dasar al-kitabi, karya ini. Jadi kitab itu diterjemahkan karyanya. Ala arba'atin, pada tiap 4, arba'in, setiap 1/4, amroni, 2 perkara. Jadi di samping itu saya berusaha meletakkan dasar karya ini dalam kurung kitab ini ala arba'ati arba'in, pada tiap 4 1/4, amroni, 2 perkara. Ahaduhuma, salah satunya wa huwal ba'ithul asli, wa huwa, yaitu al-ba'ithu, pembahasan, al-asliyu, yang asli. Anna hadza tartiba, anna hadza tartiba, bahwa ini disusun, anna hadza, bahwa ini tartiba, disusun, fit tahqiqi, secara baik, wa tafhimi, mudah dipahami, kal-daruri, sebagai hal yang penting. Li'annal ilma, sebab ilmu, alladzi yutawajjahu, alladzi, untuk, yutawajjahu, memahami, bihi ilal akhirati, bihi, dengannya, ilal akhirati, urusan akhirat.
yang qasimu ila ilmil muamalati, yang qasimu terdiri ila ilmil muamalati dari ilmu muamalah, wa ilmil yang qasimu terdiri atau terbagi ila ilmil muamalati, ila ilmil muamalati terdiri dari ilmu muamalah, wa ilmil mukasyafati dan ilmu mukasyafah. Wa akni yang dimaksud bil mukasyafati dengan ilmu mukasyafah, yang yakni yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah ya. Ma yutlabu, ma yutlabu adalah pengetahuan, ma adalah yutlabu pengetahuan, minhu darinya, kasful ma'lumi faqat, kasfu mencapai al ma'lumi objek, faqat tertinggi ya. Jadi ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Wa ahli yang dimaksud bi ilmil muamalati dengan ilmu muamalah, ma yutlabu minhu, ma adalah yutlabu minhu pengetahuan praktis, ma'al kasfi yang diperoleh dengan pengetahuan, ma'al kasfil amalu bihi, al amalu bihi yang sesuai perbuatan, wal maksudu dan tujuan atau fokus, wal maksudu dan maksud atau tujuan min hadzal kitabi pada kitab ini,
ilmul muamalati faqat. Ilmul muamalati, ilmu pergaulan, faqat hanya. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ilmul muamalati faqat, hanya ilmu pergaulan atau ilmu pergaulan saja. Duna ilmil mukasyafati, duna bukan, ilmil mukasyafati, ilmu mukasyafah. Allati la ruhsata fi idaihal kutuba, allati yang la ruhsata tidak mudah fi idaihal kutuba, yang tidak mudah fi idaya di dalam dipaparkan al-kutuba di dalam kitab ini. Jadi kalau ilmu mukasyafah itu tidak mudah dipaparkan dalam bentuk kitab. Wa ingkana, dan ada ia ghayata maksudit talibina. Wa ingkana, dan ada ia, yaitu ghayata tujuan, maksudit talibina, maksudi atau maksudi yang dituju atau dimaksud, atau libina, para pencari ilmu. Yang dimaksud ini mahasiswa. Wa matmahan nadhari, wamat maha, dari wamat maha manadhari, dari sudut manadhari pandang, as-siddiqin, sudut pandang as-siddiqin, kebenaran. Wa ilmul muamalati, dan ilmu pergaulan, thariqun, adalah jalan, ilaihi, menuju akhirat. Walakin, tetapi, lam yatakallamil anbiya'u shalawatullahi alaihim, ilmu muamalah. Walakin, dan tetapi, lam yatakallim, tidak membicarakan, siapa? Al-anbiya'u, para nabi. Jadi tetapi para nabi tidak membicarakan, ya, sholawatullah alaih, semoga Allah memberikan rahmat takdir kepada para nabi.
ma'al khalqi, di depan orang. Illa fi ilmi tariqi wal irsyadi ilaihi, illa kecuali fi ilmi tariqi, kecuali dalam ilmu jalan, tariqi jalan, wal irsyadi dan penuntun, ilaihi menuju mukasyafah. Wa amma ilmul mukasyafati, adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu fihi, falam yatakallamu tidak dibicarakan oleh para nabi, yaitu bentuk jamak, namanya kembali para nabi, fihi di dalamnya, illa melainkan biromzi dalam bentuk sandi, wal imai dan dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang. Falam yatakallamu, ya, dan tidak dibicarakan oleh Nabi ilmu mukasyafah itu fihi illa biromzi, ya, melainkan atau kecuali dalam bentuk sandi-sandi, wal imai dan dalam bentuk lambang-lambang. Ala sabili pada jalan at-tamsili yang buntu, wal ijmali dan utuh, ilman minhum bikusuri afhamil khalqi anil ihtimali. Ilman yaitu ilmu minhum dari para nabi, bikusuri afhamil khalqi, bikusuri terbatas, afhami pemahaman, al khalqi orang, anil ihtimali dari ketersediaan, wal ulama'u ulama warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Fama lahum tidak tersedia mereka sabilun jalan, fama lahum tidak tersedia
spesial. Dari mereka sabilun jalan ilal uduli, dari kesulitan an-nahji ta'assi, an-nahji dari metode at-ta'assi mengikuti, wal iktidai dan mengikuti yang sudah berlaku. Tsumma inna ilmal muamalati, kemudian inna ilmal muamalati, bahwa ilmu muamalah atau ilmu pergaulan yang qasimu ila terbagi menjadi ilmin zahirin, ilmu fisik, ahni yaitu al-ilma bi a'malil jawarihi, yaitu al-ilma ilmu bi a'mali kebiasaan al-jawarihi yang terkait dengan anggota badan. Wa ila ilmin batinin, wa ila dan pada ilmin batinin, ilmu batin, ahli yaitu al-ilma ilmu bi a'malil qulubi, ilmu bi a'mali yang terkait dengan kebiasaan al-qulubi hati. Wal jari dan yang berlaku alal jawarihi pada anggota badan atau anggota tubuh, imma ibadatun, imma mencakup ibadatun ibadah, au adatun atau ritual sehari-hari, ya. Adatun kebiasaan sehari-hari, ini yang dimaksud ibadah, yang amalan yang menjadi ibadah atau amalan yang menjadi hanya ritual saja. Artinya adatun ritual. Saya jelaskan dulu. Imam Ghazali menjelaskan ngaji Ihya ini tidak bisa sepotong. Saya ngaji meningkat, saya ngaji orang. Ini makanya Imam Ghazali menulis mukadimah itu panjang karena mengingatkan bagi para pembaca untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin itu sangat sulit, karena Imam Ghazali sendiri merasa sulit dalam memaparkan di dalam bentuk kitab. Lebih mudah kalau dipaparkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya begini, saya sendiri mengalami ngaji dengan beberapa guru, beberapa ulama. Katakanlah saya ngaji 10 orang, yang nyatet sanad saja cuma saya, yang lainnya itu nyatet sanad, dicatat lebaran, akhirnya hilang. Ya. Kalau saya catat terus saya bukukan.
Terus sekarang dari catatan-catatan yang dulu saya ubah dalam bentuk ketikan dari laptop. Nah, saya cetak dalam bentuk buku. Itu yang saya dapat dari dulu. Makanya Imam Ghazali juga menyampaikan bahwa mempelajari ilmu muamalah saja itu sulit, apalagi mempelajari ilmu mukasyafah. Muamalah itu kan ilmu yang berhubungan dengan kita sehari-hari, makanya namanya ilmu muamalah. Imam Ghazali menjelaskan, nah ilmu muamalah itu apa sih? Nah ini di syarahnya. Saya dulu itu memahami ilmu muamalah itu apa sih? Kok sampai ada bank muamalah? Banknya saja muamalah. Di sini Imam Ghazali menjelaskan ilmu muamalah. Nah, kitab Ihya ini sudah ditulis oleh Imam Ghazali. Baru 600 tahun kemudian ada orang yang berani mensyarahi kitab Ihya. Terus saya beli syarahnya. Ini Ithafus Sadatil Muttaqin. Ini yang menulis adalah Sayyid Zabid, ya, Sayyid Az-Zabidi. Ini orang yang baru berani mensyarahi kitab Ihya ini 600 tahun kemudian. Kalau kitab-kitab yang lain paling sudah beredar, kitab terkenal 5 tahun baru banyak yang mensyarahi. Ini sampai 600 tahun tidak ada yang berani mensyarahi. Baru inilah Sayyid Ahmad Az-Zabidi, Sayyid Az-Zabidi ini baru mensyarahi. Karena memang sulit betul untuk memahami apa yang dipaparkan Imam Ghazali. Karena ilmunya ada dua, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Sedangkan apa yang dimaksud muamalah? Ilmu muamalah kata Imam Ghazali justru yang mampu mengantarkan kita masuk ke surga itu ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah. Nah, bagi orang yang baru belajar thariqah, mosok bukan ilmu thariqah dzikir wirid saya yang mau mengantarkan saya ke surga. Makanya ini dijelaskan di dalam muqaddimahnya saja, 4 itu masih dibagi lagi seperempat dalam 4-nya. Muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan pergaulan kita sehari-hari. Yang dimaksud pergaulan ini apa? Ya bergaul dengan manusia, juga bergaul dengan selain manusia. Siapa selain manusia? Dengan bergaul dengan binatang pun, tumbuh-tumbuhan itu juga ada ilmunya. Coba kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa bicara, jenengan terbangi seenaknya apa enggak jerit-jerit. Ya untung jenengan tidak diberi mukasyafah oleh Allah, mampu mendengarkan jeritan pohon-pohon yang kita tebangi seenaknya. Terus ada binatang. Makanya Nabi itu mempunyai mengajarkan pada kita etika menyembelih binatang itu ada etikanya. Andai kata jenengan diperdengarkan oleh Allah ketika kita menyembelih ayam, jeritnya ayam jenengan mungkin nggak jadi nyembelih. Ya, untung oleh Allah telinga kita tidak dibuat mukasyafah dengan jeritan-jeritan binatang itu. Ya, sehingga maka kita diajari Nabi etikanya nyembelih harus begini, begini, begini. Kalau menyembelih jangan dihadapkan ke temannya. Ya, pisaunya harus tajam, jangan diinjak kakinya, terus bulunya dicekeli. Nah ini akhirnya ini hubungannya dengan ilmu muamalah. Coba kalau jenengan karena muamalah ini nyembelih ayamnya, terus jenengan kakinya jenengan injak, lehernya jenengan tarik begini, lidahnya nggak dijulurkan, di sini dijepit, seret-seret, apa halal? Kalau sudah ngaji ya jelas tidak halal. Sehingga dari ilmu muamalah ini, kenapa tidak bisa mengantar kita ke surga? Amalan yang kita lakukan jelas salah, sehingga tampaklah dalam kehidupan kita hidup kurang berkah. Pengunduhnya masih mlebu neraka, apalagi di akhirat ditambah masuk neraka. Neraka yang kita alami di akhirat ini dalam bentuk muamalah adalah kesedihan kita, kesengsaraan kita. Ini adalah gambaran-gambaran neraka. Jangan disangka neraka itu bentuknya nggak indah. Neraka itu juga bagus seperti lapas. Coba kalau lapasnya Mabes Polri kan bagus, fasilitasnya spring bed, TV-nya luar biasa, semua roda di dalam ada masjid.
ya mungkin nanti di neraka itu ya ada masjid, ada apa, ya sholat dikebukin, ya. Nah makanya ilmu muamalah ini dulu yang harus ditata supaya kita mampu memahami apa yang dimau oleh Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa inna ma hamalani ala ta'sisil kitabi. Saya ini sudah berusaha mati-matian menyusun kitab ini, meletakkan dasarnya ini menjadi 4. Dari 4 itu salah satunya membahas bahasan yang masih berbentuk asli, original, masih original, baru campuran. Katakanlah kata sholat ya sholat, tapi bukan ritual sholat yang dibicarakan Imam Ghazali. Dengan khataman Quran, itu khataman tenan apa ritual khataman Quran? Imam Ghazali yang menjelaskan, ini saya jelaskan yang al-asli, yang original. Sholat itu ya sing sholat tenan, bukan sholat dalam bentuk ritual. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Anna hadza tartiba, ini saya susun fil muhafid tahqiqi, ya, secara utuh dan baik, patafhimi supaya mudah dipahami, kadzaruri, ya, kadzaruri sebagai hal-hal yang penting, ya, hal penting. Contohnya begini, Imam Ghazali itu kan meletakkan dasar tasawufnya. Yang pertama kitabnya apa? Bidayatul Hidayah, ya, paling dasar, ya, paling dasar itu Bidayatul Hidayah. Contohnya begini, dulu saya ya ditanya orang, jenengan kok baca-baca syair begitu bagus. Padahal orangnya saya lihat ngaji santrinya itu Ihya Ulumuddin. Nah, dulu pernah saya baca syair ini namanya Syama'il Muhammadiyah. Lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada wa matasa abas lan fi mada zamani. Pernah dengar tak dulu? Ya. Dan saya itu dikomentari orang, terus saya gini, dan sampai itu lo ngaji muris guru-guru Bidayatul Hidayah. Ini adalah syair, ya, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi pada syarahnya yang menjelaskan tentang Bidayatul Hidayah. Kitabnya namanya Maraqil Ubudiyah. Kan kadang lucu. Orang saya membaca apa yang diajarkan Imam Ghazali turun-temurun, ya, masih sulit. Wong Bidayatul Hidayah saja tidak paham, apalagi menginjak ke mana? Ihya, kan jauh. Makanya ini dari mana? Ya saya ambil dari kitab syarahnya Bidayatul Hidayah. Nah, li'anna al-ilma alladhi yatawajjahu, ya, sebab ilmu adalah untuk memahami ilal akhirati, untuk akhirat. Jangan langsung jujuk ilmu laduni, mondok suwi gak gelem ngaji poso ae. Jadi ya saya dulu mondok ya gitu, teman saya satu kok gak ngaji poso, wiritan. Ya, terus akhirnya saya tanya lah kok gak ngaji. Alah kok itu kitab kok mulai kok pondok lah iso ngaji dhewe. Saya sudah ngomong, jari Mbak Nabi kilir. Jari Mbak Nabi kilir itu lek. Biar jenang Jawa Barat jenang nyuruh Mbak Nabi kilir. Jari Mbak Nabi kilir itu ilmu laduni syaratnya pisang-pisang kudu lumbuh nang majelis rungono gurune maca kitab. Pernah direkam di dalam hati kita dan kepala kita. Baru di situ nanti satu ketika akan diklik oleh Mbak Nabi kilir, keluar itunya ilmunya. Kalau kita poso gak tahu rungono majelis ilmu, ya gak mungkin dapat ilmu laduni. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, Imam Ghazali juga begitu, memahamkan banyak orang,
Ya, apa ilal akhirati yang kasimu ilal ilmil muamalati wa ilmil mukasyafa. Apa sih ilmu muamalah? Pergaulan kita dari sisi horizontal dan sisi vertikal. Makanya hablum minan nas itu harus lebih baik dulu ya daripada hablum minal malah urusan Gusti Allah gampang. Sekarang berbuat dosa besar nanti malam wiritan astagfirullah diampuni, tapi manusia nggak akan diampuni. Maka ketika ngaji ikhya jenengan harus mengenal yang namanya kalimatnya itu hakiki dan kalimatnya majazi. Nanti kalau belajar warofat pasti ketemu ya. Apa sih yang dimaksud oleh Imam Ghazali? Kenapa dasarnya bahasan aslinya yang orisinil harus tetap dicantumkan supaya kita mudah memahami apa ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Wa ahni bi ilmil mukasyafah, yakni yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah ma yutlabu minhu kasful ma'lumi faqat, adalah pengetahuan mencapai objek yang tertinggi, yaitu namanya Allah. Tapi kalau sudah ngaji ya Allah itu bukan Tuhan. Allah itu ismu dzat yang mewakili sosok dan zat yang tidak bisa kita sebut namanya ya, yang tidak bisa kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak bisa, tidak ada persamaannya di muka bumi dan di akhirat. Nah, ini objeknya ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah saja masih kopla, apalagi belajar ilmu mukasyafah. Nanti lama-lama rambutnya gembel terus turun pasar, terus dicium tangan sama orang-orang, gue ini wali majeduk. Kata Imam Ghazali bukan wali majeduk, itu kebablasan jalan menuju kewalian tidak paham. Maka Imam Ghazali menjelaskan ma yutlabu minhu kasful ma'lumi faqat, ya, ilmu untuk mencapai objek yang tertinggi ini mukasyafah. Wa ni bil ilmil muamalah, yakni yang dimaksud dengan ilmu muamalah ma yutlabu minhu al kasfi wal amal. Nah, ilmu muamalah adalah pengetahuan praktis ma'al kasfi yang diperoleh dengan pengetahuan mukasyafah wal amal yang sesuai dengan perbuatan. Makanya kalau kita baca ini Burda itu kan ada tadi kuncinya Burda itu. Imam Busiri itu sampai menangis-nangis dalam bentuk pujiannya, mengatakan dia mohon ampun kepada Allah karena dia banyak bicara tapi tidak bisa mengamalkan. Sehingga kalau orang ngaji, makanya ulama di Nusantara ini dulu kalau ngaji kitab apa saja kan mesti yang diucapkan pertama qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qolal muallifu, berkata siapa penulis kitab ini ya, rahimahullahu ta'ala. Karena apa? Jika ditanya contohnya belajar tafsir, kamu kok menafsirkan Al-Quran ini dari mana dasarnya? Oh iya, saya kan ngaji kitab tafsir Jalalain. Oh iya, saya belajar kitab tafsir Ibnu Katsir. Oh iya, saya belajar kitab tafsir Imam At-Tabari dan sebagainya. Nah, sehingga saya bicara apa kata penulis kitab apa kata gurunya apa kata gurunya, sampai kepada sahabat, katakanlah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa kata Nabi? Nabi apa kata Jibril apa kata Allah. Makanya etika ketika kita sudah belajar ilmu tasawuf, bicara apapun ya qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa
maqsudu min hadzal kitabi. Jadi yang fokus dari kitab ini adalah ilmu muamalati. Jadi ilmu muamalati faqat, hanya ilmu muamalah saja, guna ilmu mukasyafah, bukan ilmu mukasyafah. Karena Imam Ghazali mengatakan alladzila rukhsata fi idai al-kutuba. Jadi tidak mudah untuk dipaparkan di dalam bentuk tulisan kitab ilmu mukasyafah itu. Kalau ilmu motivasi gampang, sekarang nulis dulu dalam bentuk slide, ya PPT, PowerPoint, dijelaskan, habis itu yel-yel semangat, pulang semangat, terus kondodolan, ya wis ilmu muamalah. Ya kayak saya memberi semangat orang muamalah ya sudah. Tapi sang motivator pergi, lama-lama baterai habis, ngelupro lagi nggak jadi semangat, kan gitu. Ya kan? Ini ilmu muamalah cirinya. Ilmu muamalah faqat duna ilmu kasyafi alladzi la rusaikum. Wa in kana hiya ghayata maqsudit talibin. Tapi ilmu muamalah ini yang menjadi tujuan semua para pencari ilmu. Contohnya begini, kenapa sih anak-anak sekarang ngetren pilih sekolah itu SMK? Oh gak aliyah sih, aliyah angel, apalan ini apalan dulu. Gue paling-paling isone mau mimpin tahlil, mulai bawa berkat orang yang amplope. Ya terus jenengan kan mulai sama amplope gede, hitungannya per jam. Ya kan? Itu kan ilmu muamalah. Saya punya ilmu muamalah. Ya memang untuk mendatangkan saya di profesi saya itu ada di limit. Oh kalau orangnya itu S3 pengalaman sudah 15 tahun, berarti per sessionnya 1,5 jam, 1,5 jam, itu berarti 8,5 juta. Tapi itu nanti kepotong PPN, ya BPH pasal sekian. Itu ilmu muamalah, tapi yang bisa mengantarkan saya ke akhirat. Dari muamalah saya, ada orang ngaji, satu kono kita pakai, tujuan akhirat, satu kono bakso, tujuan akhirat dan sebagainya. Ada orang sakit, saya kasih uang supaya berobat. Itu kan ilmu muamalah yang tujuannya untuk akhirat, bukan ilmu akhirat tujuannya untuk muamalah. Imam Ghazali mengingatkan, belajar dulu ilmu muamalah yang dikemas dalam bentuk akhirat, bingkainya bingkai akhirat. Jangan akhirat dibingkai dunia, akhirnya kan namanya menjual agama. Jangan paham ini, Imam Ghazali menyampaikan ini sulit sekali. Karena bahwa ilmu muamalah di thariqun ilaihi, ilmu muamalah inilah jalan menuju akhirat. Walakin lam yatakallamil anbiya'u shalawatullahi alaihim al-khalqi. Tapi para nabi itu tidak membicarakan ilmu ini, mukasyafah muamalah ini kepada setiap orang. Tidak setiap orang terus diajak bicara tentang ilmu ini. Contohnya di era nabi yang diajak belajar ilmu akhirat, mukasyafah, ilmu hakikat ya kata orang sekarang, itu kan hanya sahabat tertentu. Sahabat yang lain dikasih ilmu muamalah saja, fikih digali untuk kepentingan muamalah. Ya. Maka orang-orang di zaman Nabi, para sahabat di zaman Nabi hanya tertentu. Makanya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pulang dari Isra Mi'raj di BCI diajak ke Gua Sur, disitulah diajarkan ilmu mukasyafah. Sayyidina Ali dibisiki telinganya, ya Ali, ingat di dunia ini tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya aku dengan engkau. Itu ilmu mukasyafah. Bukan sopo-sopo, kalau pangeran lah ini. Dan dengan gak ngerti ilmunya langsung begitu, ya. Maka Nabi itu tidak membicarakan ilmu itu. Falam yatakallamu fihi illa birramzi. Para nabi itu tidak membicarakan ilmu mukasyafah itu kecuali dengan sandi-sandi
wal imahi atau dengan simbol-simbol, ya, simbol. Makanya simbol-simbol ini bagaimana? Nah, faman lahum sabilun ilal uduli an nahyi ta'yisi taksihi kok ta'yisi, ya, ilal uduli. Jadi kesulitan jalan ini anit tahyiji, metode, ya, yang mengikuti. Rata-rata orang beribadah itu tidak mau menggali ilmunya, apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh orang terdahulu, ya wis manut gerubyuk. Contohnya begini, saya nggak mengomentari ibadah pokok, dengan membaca manakib saja. Pokoknya biar manakipan ibu yang ini, abah yang ini. Terus manakib itu apa? Di dalamnya ada kisah apa tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Terus bagaimana tata keramanya membaca manakib? Gak usah membicarakan ibadah yang sangat luas. Itu saja akhirnya bacaan manakib itu hanya menjadi apa? Kalau di sini dijelaskan hanya sebagai ritual belaka. Maca manakib kemeng, akhirnya arisan urunan manakib males, akhirnya manakibnya gak teko, merotoli dan siji. Ini kan cirinya bahwa ilmu muamalahnya ini tidak dipahami oleh orang-orang yang melakukan ritual dan ibadahnya. Padahal dijelaskan manakib itu berasal dari kata manqobah, yaitu mengingat, ya, mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Makanya namanya manqobah, sehingga dinamakan manakib. Sehingga summa inna ilmal muamalati yang qasimu ila ilmin tohirin. Jadi ilmu muamalah dibagi menjadi ilmu fisik, yakni ilmu bi'amalil jawarihi. Akhirnya ilmu itu yang keterkaitan kebiasaan terkait dengan al-jawarihi ini adalah anggota badan. Wa ila ilmi batinin, pada ilmu batin. Ahni ilmu bi'amalil qulub. Nah, sehingga ilmu itu kalau mau mampu menserasikan amalan anggota badan dan batin, berarti dia bisa mendapatkan ilmu yang ada di dalam hati. Itu belum sampai yang namanya mukasyafah, tapi permulaan. Apa imma ibadatun, yang mencakup ibadah, au adatun atau ritualnya. Makanya kita kalau membaca contohnya kan ada hibah, ada berjanji, ada simbut duror, ada burda. Kita membaca hibah itu paham nggak dengan yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Ad-Dibai tentang kitab hibah? Hibah itu adalah tentang histori Nabi sejak Nabi belum dilahirkan sampai Nabi wafat. Hibah itu adalah sejarah yang dikemas dalam bentuk sholawatan. Nah, terus orang yang mengharamkan hibah, yang membid'ahkan hibah, berarti kan nggak paham bahasa Arab. Bukan amalannya, bahasa Arabnya saja nggak paham bahwa di situ isinya adalah sejarah tentang Nabi. Ini dikemas dalam bentuk sejarah. Nah, sehingga apa? Ketika membaca itu kita mengingat sejarahnya Nabi. Nah, kalau orang selain Nabi, maka itu namanya manakib, mengingat orang-orang soleh, apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Tetapi yang dimaksud ketika membaca hibah itu ya benar-benar sholawatan kepada Nabi. Bukan hanya geruduk-geruduk melakukan ritual sholawatan, ya, yel-yel sholawatan dan sebagainya. Bahkan sekarang yang memprihatinkan hibah sampai joget-joget ini terus piye,
Jadi sudah disindir Imam Ghazali abad ke-5 Hijriah, sekarang sudah abad ke-14, sudah 1000 tahun namanya. Pada akhirnya orang itu hanya melakukan ritual, bukan ibadah. Sholawatan ya ritual, bahkan sholat 5 waktu ya hanya ritual. Kita nggak pernah bicara aslinya sholat. As-sholatu ad-du'a'u. Nah, makanya para nabi itu tidak membicarakan hal itu di muka umum, ya hanya sahabat tertentu, sehingga melalui jalur itulah yang dinamakan sanad turun-temurun kepada kita. Makanya kalau kita membaca hadisnya Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi faktanya kan sholatnya beragam, aneka ragam sholat. Terus lihat siapa sholatnya. Ya. Kita bicara sholat saja yang original, al-asli kata Imam Ghazali, sholat. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nyatanya sholatnya orang Islam di dunia ini berbeda-beda. Terus melihat siapa ketika sholat? Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, macam-macam. Nah, ini kan jadi bahasan. Tadi Nabi sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kok makin kesini makin berbeda sholatnya. Terus yang lain untuk melihat siapa? Nah, ini kan pertanyaannya dari ilmu sejarah. Terus sholat sampean kok berbeda? Ini melihat siapa ketika sholat? Melihat Nabi atau bukan? Maka ketika orang ditanya, sampai dulu sholat siapa yang mengajari? Oh, saya diajar guru saya namanya si ini, si Anu, si Fulan. Terus guru saya si Fulan punya guru lagi namanya si Fulan. Sampai terus para sahabat, ya. Katakanlah terus para ulama. Ulama siapa? Ulama Syafi'i. Syafi'i siapa? Oh, di sini ada gurunya Imam Malik, Imam Nafi' sampai kepada Nabi. Nyatanya yang sangatnya sambung kepada Nabi, ibadahnya tidak ada yang berbeda. Maka ibadahnya yang berbeda itu berarti tidak melihat Nabi sholat, tapi menggali kitab-kitab yang sudah beredar setelah Nabi wafat. Oh, ini menurut hadis Bukhari Muslim kan begini, menurut ini kan begini, kan ditafsirkan sendiri. Walaupun itu hadis sahih. Maka Imam Ghazali ini kan juga menjelaskan. Nah, akhirnya kan ibadahnya umat Islam semua jadi ritual. Makanya orang Islam itu secara muamalah, pergaulan sehari-hari semua menjalani budaya Islami, tapi tidak ada yang menjalani ibadahnya Islami, syariatnya Islami. Saya sering mengatakan di mana-mana orang pakai jilbab, tapi ya kita kan bisa melihat jilbab itu kan sebagai tren, bukan sebagai simbol orang solehah. Jilbab kalau ada nyingkap sininya tato deh. Jilbaban aja di sininya ditato, ininya alisnya ya kan? Ya benar apa yang dikatakan Imam Ghazali. Maka guru-guru terdahulu itu mengatakan kalau kamu sudah tidak bisa menemukan guru yang robbi murabbi atau guru yang bisa mengantarkan kamu ke hadirat Allah, bacalah kitab Ihya. Ihya ini kalau ngaji tidak berurutan, nanti pasti gagal di tengah jalan. Karena Pak Imam Ghazali sudah menjelaskan ini urutan yang pertama yang berhubungan dengan dzahirun wa batinun, dzahir dan batin. Salat Allahu Akbar paling hanya beberapa second saja kita itu khusyuk, Allahu Akbar, terus masuk ke detik hilang biar, apalagi ke menit terus tambah ambiar. Ya, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali
perbaiki dulu ibadah syariat yang kuat, ilmunya. Sholat itu pelajari dulu ilmunya yang kuat, supaya sholatnya bisa khusyuk. Kalau ilmunya nggak kuat, sholatnya otomatis nggak bisa khusyuk. Bagaimana dohirnya saja tidak bisa tertata rapi, watartibun tatibnya itu tidak bisa. Bagaimana hatinya? Hatinya jelas tidak bisa. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Saya yakin tidak paham kok kalimatnya itu. Gitu. Walaupun jenengan mondok 10 tahun Allahu Akbar kabira. Saking hafalnya sampai gak kroso. Nah, itu namanya isyak kalau di dalam bahasanya, istilahnya orang tasawuf. Wah, isyak yang lagi asik. Nah, dengan sama harus pencipta. Kok sampai gak paham? Aku makan lagi isyak. Jadi yang dimaksud Imam Ghazali itu ketika kita sholat Allahu Akbar, paham kan Allah Akbar kalimatnya pendek, Allah yang maha besar. Maksudnya kenapa ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka ketika Nabi ditanya Jibril tentang ihsan, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini kan tasawuf berangkatnya dari ihsan. Ihsan itu adalah ketika kamu sholat, ya, kamu seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, berarti Allah yang melihat kamu. Itu jawaban Nabi kepada malaikat Jibril. Tapi Jibril mengatakan sodaqta ya Muhammad. Ketika kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah wa bihamdihi wajjahtu wajhiya lillahi. Tapi kan dari bacaan Allah Akbar kabirau sampai terakhir kita tidak mampu memahami. Maka yang begini ini oleh Imam Ghazali dinamakan ibadahnya berbentuk ritual. Berarti selama ini kita masih dihukumi latihan sholat, belum dinamakan sholat. Padahal sholat as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin. Apa semuanya yang disampaikan Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka Allah ketika kalimatnya kalimat amr, kalimat perintah, aqimus sholat, bukan afilus sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Kalau kerjakanlah sholat, ini wis biasanya nggak tahu sholat, wis setiap hari wis losdol nggak tahu sholat. Tapi karena atasannya wongnya api, ya kayak kepala dinas konannya, akhirnya nggak dosis sholat. Kalau nggak sholat, konangan nggak sholat bisa dimutasi dan besok. Nah, ini namanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat itu ada bos, tidak ada bos, sepi sendiri, ramai, dia tetap sholat. Ini memahami ilmu muamalah, juga memahami ilmu mutasyafah, bahwa tujuannya sholat di dunia untuk kepentingan di akhirat. Maka bukan hanya imma ibadatun au adatun. Kenapa Imam Ghazali menjelaskan ini dalam sekian banyak jilid? Oleh Imam Ghazali mau saya persingkat nanti nggak paham, malah menggunakan mana asalnya, aslinya. Tapi kalau saya perjelas detail panjang lebar dalam tulisan, paling orang-orang yang malas membaca tulisan saya. Wal waridu, dan terkait alal qulubi, pada hati, allati hiya bi hukmil ihtijabi, allati hiya yang bi hukmil ihtijabi, yang dengan hukum al-ihtijabi tertutup, anil
min alamil malakuti, itu min alamil malakuti, dari alam malakut. Imma mahmudun, imma mahmudun, dipengaruhi oleh sesuatu yang terpuji. Wa imma malmumun, dan dipengaruhi oleh sesuatu yang tercela. Saya dulu sebelum belajar, untungnya sudah belajar kitab Ihya, terus belajar wirid yang diajarkan torikoh, akhirnya terbukalah hijab. Ternyata betul ya ditulis di Ihya ini. Kalau kita ini tidak pernah belajar Ihya, terus mendahulukan kitab wirid sehingga bisa melihat ini, melihat itu, ternyata fitnah di situ adalah luar biasa kejam. Contohnya begini, jenengan bermusuhan dengan si A, ternyata di situ membisikkan yang bermusuhan dengan kita itu sebenarnya si B. Nah, bayangkan ini kalau kita nggak tahu, itu alam jin, alam macam-macam, dipikir itu alam malakut, ternyata belum sampai di alam malakut. Kita kan sering menduga, disantet orang. Justru orang yang menyantet tidak ditampakkan oleh setan, tapi yang tidak menyantet itu ditampakkan oleh setan. Oh yole sing anu iku tanggamu dhewe omahe madhep rono ngene iki. Ternyata ya luar biasa seperti itu. Makanya inilah yang namanya kitab Ihya ditulis Romo jadi sampai sejauh itu. Fabil wajibi, dan wajib, in qasama, dibagi, hadzal ilmu ini, ila syatroini, ila menjadi syatroini, dua bagian. Lohirin wa batinin. Lohirin ilmu katon, ya, ilmu terbuka. Wa batinin, dan ilmu rahasia. Jadi yang dimaksud dohir, ilmu dohir itu ilmu yang terbuka lebar, siapapun bisa belajar. Orang Jawa mengatakan ilmu katon. Wa batinin, dan ilmu rahasia. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali ilmu batin ini bukan ilmu penerawangan seperti itu, bukan. Jadi ilmu rahasia. Wa syatru dzahirul muta'alliqu, wa syatru, dan bagian al-dhahiru, ilmu dhahir, ya. Al-muta'alliqu, mencakup, bil jawarihi, anggota badan. In qasama, dibagi, ila ibadatin wa adatin, dibagi ila ibadatin, menjadi ibadah, wa adatin, dan ritual. Ya. Sebenarnya ritual itu kan kebiasaan sehari-hari, makanya bahasa Arabnya adat. Wa syatru, dan wasyatrul batinu, dan bagian ilmu batin atau rahasia,
muta'alliku mencakup bi ahwalil qulubi, ya, muta'alliku mencakup bi ahwalil qulubi, bi ahwali keadaan al qulubi hati, wa akhlaqin nafsi, wa akhlaqi dan kualitas an-nafsi jiwa, in qasama dibagi ila mazmumin wa mahmudin, in qasama dibagi ila menjadi mazmumin keburukan jiwa, wa mahmudin dan kebaikan jiwa. Fakanal majmu'u maka terkumpul arba'ata aksamin, terkumpul arba'ata 4 aksamin pembagian. Wala yasuddu dan tidak keluar nazarun pandangan fi ilmil muamalati di dalam ilmu muamalah, an hadhil aksami, an dari hadhil aksami beberapa bagian. Al-ba'itsus tsani, pembahasan kedua. Anni bahwa saya ro'aitu melihat ar-rohbata gairah min talabatil ilmi, gairah dari talabatil ilmi para pencari ilmu, shadiqatan yang luar biasa, fil fikhi dalam bidang fikih, fil fikhi dalam bidang ilmu fikih, alladzi sholaha indaman la yakhafullahu ta'ala, alladzi yang sholaha terdapat indaman pada orang, inda pada man orang, la yakhafullahu ta'ala, la yakhafullah ta'ala, la tidak yakhafu takut Allah ta'ala kepada Allah ta'ala,
litadarru'i, untuk dipergunakan bihi ilal mubahati, litadarru'i bihi, untuk dipergunakan ilal mubahati, ila, untuk mencapai al mubahati, popularitas. Wal istidhari bijahihi, wal istidhari, dan mengejar bijahihi, jabatan. Wa manzilatihi, dan sebagai objek fil munafasati, di dalam perdebatan. Wa huwa ilmu fikih murattabun, tersusun ala arba'ati arba'in, ala menjadi arba'ati 4, arba'in bagian. Wal mutazabi, dan dipergunakan bizayil mahbubi, mahbubun, bizai, untuk menarik al mahbubi, perhatian, mahbubun, orang lain. Falam ub'ad, tidak jauh, ayyakuna taswirul kitabi bisuratil fikih, ayyakuna, ada taswirul kitabi, gambaran kitab atau buku. Taswirul kitabi, menggambarkan kitab, bisuratil fikih, dengan model ilmu fikih. Talattufan, menundukkan, fi istidrajil qulubi, fi istidraji, di dalam menarik al qulubi, hati. Walihada talattafa, walihada, karena ini, walihada, dan karena ini, talattafa, bersikap lembut, man roma, man orang, roma, sengaja,
sengaja istimalata qulubir ru'asai man roma, orang yang sengaja istimalata menarik qulubir ru'asati, qulubi perhatian, ar-ru'asati para ahli, ila tibi yaitu para ahli pengobatan. Fawadha'ahu, dan meletakkan ala hayati pada sifat takwimin nujumi, nah, sifat lurus an-nujumi zodiak atau perbintangan. Maudhu'an yang dikarang fi jadawili sesuai judul, warrukumi dan numerik. Numerik itu angka-angka. Wasamahu dan disebut takwima sihati, takwima menjaga, asihati kesehatan. Liyakuna karena ada unsuhum yang tertarik bidzalikal jinsi bidzalikal jinsi dengan jenis atau kategori ini. Jadiban, ya, jadiban menarik, lahum pada mereka, ilal mutola'ati, ilal mutola'ati, ada mereka yang mempelajari. Watalatufu dan bersikap lembut, fi ijtidzabil qulubi, fi di dalam ijtidzabil qulubi menarik hati. Ilal ilmi pada ilmu, alladzi yufidu, alladzi yang yufidu berguna, khayatal abadi yang berguna, khayatal bagi kehidupan
abadi yang abadi. Ahamu sangat penting. Minat talattufi dari bersikap lembut. Fi ijtidzabiha di dalam menarik ila tibi pada pengobatan. Alladzi la yufidu, alladzi yang la yufidu tidak berguna, alladzi la yufidu yang tidak berguna, illa sihatal jasadi kecuali sihatal jasadi kesehatan fisik. Fasamratu hadzal ilmi, fasamratu maka buah hadzal ilmi, ilmu ini yaitu tibbul qulubi, kedokteran hati, wal arwahi dan jiwa. Lintawasuli yang dipergunakan, lintawasuli bihi yang dipergunakan, ila hayatin tadumu, ila hayatin pada kehidupan, tadumu yang langgeng, abadal abadi selama-lamanya. Fa'aina minhu tibbu alladhi tu'aliju bihil ajsadu. Fa'aina minhu dan di mana itu at-tibbu ilmu kedokteran, alladhi tu'aliju yang merawat, alladhi yang tu'aliju merawat, tu'aliju bihi yang merawat, al-ajzatu fisik atau tubuh. Wahya yaitu tubuh, wahya mu'arradatun yang ditunjukkan bil darurati dengan pasti, lil fasadi kehancurannya, fil akrobi di dalam fil akrobi lebih dekat, al amati masanya. Nas'alullah subhanahu taufiqa bil wasyadi wasyadawi innahu wal karimul jawad. Alhamdulillah, ini muqaddimahnya selesai. Saya jelaskan ya.
kita wajib mempelajari ilmu itu dari dua sisi, ila syatro ini, ya, dua sisi, zahirin wa batinin, ilmu yang katon dan ilmu tidak katon. Jadi ilmu zahir dan ilmu batin. Wa syadrul zahiru, dan ilmu yang zahir muta'alliqu bil jawarihi, ya, yang berhubungan atau keterkaitannya mencakup bil jawarihi adalah untuk anggota badan. In qasama ila ibadatin wa adatin, yani dibagi lagi menjadi ibadah dan ritual. Wasyadrul batinul muta'alliqu bi aqwalil qulub. Sisi yang lain, al-batinu batin, jadi muta'alliqu yang berhubungan atau mencakup bi ahwalil qulubi, yang mencakup keadaan hati. Wa akhlaqin nafsi, kualitas jiwa. In qasama ila madmumin mahmubin, yang terbagi menjadi ila madmumin, keburukan jiwa, wa mahmudin, dan kebaikan jiwa. Apa keburukan jiwa dan kebaikan jiwa? Contohnya kalau digambarkan di dalam petuah-petuah orang dulu, ya, kalau kamu melihat buah yang busuk maka jangan dipetik, ya. Kalau kamu menjumpai buah yang busuk maka jangan dipetik. Kalau kamu menjumpai orang yang hatinya busuk maka jangan dipikirkan. Nah, ini petuahnya, ilmu zahir dan ilmu batin. Bagaimana rangkaiannya? Kalau kamu menjumpai buah yang busuk, jangan dipetik, biarkan saja, dia pasti akan jatuh dengan sendirinya. Kalau kamu menjumpai orang yang hatinya busuk, biarkan saja, jangan dipikirkan. Nanti suatu ketika pasti orang itu akan jatuh dengan sendirinya. Ya, dengan risau nggak kalau ada orang yang hatinya busuk mengganggu dengan. Nah, karena apa? Itu tergantung kualitas hatinya, kualitas jiwanya orang. Orang yang gila hormat berarti di dalam hatinya ini, di dalam dirinya miskin kehormatan. Ya. Contohnya kalau orang kaya beneran, maka orang itu tidak perlu menunjukkan kekayaan-kekayaannya. Orang itu sudah kelihatan auranya orang kaya. Nah, kalau di medsos orang kaya terus menampakkan di medsos seakan-akan orang kaya, itu kan dia ingin dianggap orang itu kan kaya. Nah, fakanal majmu'u, maka itu terkumpul arba'ata aqsamin, 4 bagian, ya. Wala yashuddu nadhur fi ilmil muamalati an hadil aqsami. Nah, wala yashuddu, tidak keluar nadhur dari pandangan ini. Apa yang tidak keluar dari bagian ini? Yang kedua, al-ba'isus tsani, pembahasan yang kedua, anni ra'aitur rabbata min talabil ilmi, talabatil ilmi shadiqatan. Jadi saya melihat gairah para penuntut ilmu yang luar biasa, fikih, tapi cuma fikihnya saja. Coba fikih itu kalau menjelaskan kan detail. Oh, air mustakmal itu begini, air mutlak itu begini, kan detail sekali. Bahkan menarik perhatian si pembacanya. Ini dalam ilmu fikih. Karena ilmu fikih ya harus dijelaskan detail gitu, tapi kan mudah menjelaskannya. Ilmu fikih. Alladzi sholaha man la yaqulullahu ta'ala. Tapi semakin paham ilmu fikih, orang semakin tidak takut kepada Allah. Makanya jangan heran, ibu ngaji di Twitter kok tambah sembrono atau menghadapi sesuatu, ya. Ya karena dia tahu, oh ini berpendapat begini, ini berpendapat begini, berpendapat begini. Akhirnya memang kesannya sembrono karena dia tahu ini. Tapi pada akhirnya orang yang belajar fikih itu la yaqulullahu ta'ala, kata Imam Ghazali,
Akhirnya orang itu tidak takut kepada Allah. Litadarru'i dipergunakan bihi ilal mubahati, untuk mencari popularitas. Ya. Semua sekarang orang mencari ilmu, ya ujung-ujungnya bukan menghilangkan kebodohan, ujung-ujungnya supaya mendapatkan jabatan. Ya. Wal istidhari bijahihi, mendapatkan jabatan yang baru. Bamanzilatihi, dan sebagai objek fil munafasati, dalam perdebatan. Contohnya begini, si A lulusan aliyah, si B ini lulusan perguruan tinggi. Nanti kalau berdebat kan kelihatan, oh ini sekolah dukur, sini sekolah biasa-biasa. Dan orang sekarang itu, jadi ilmu itu hanya sebagai bekal supaya dia berdebat menang. Makanya Nabi Muhammad itu mukasyafah. Apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. In huwa illa wahyu yuha. Coba kalau Nabi Muhammad menyampaikan apa-apa seperti komentator di TV, Islam ini akan hancur. Kalau komentator sekarang memprediksi begini-begini ini, ternyata kan meleset. Tapi karena ngomongnya enak, ya oleh TV tetap dipanggil lagi jadi komentator, dipanggil lagi jadi komentator, ya pengamat namanya. Ya, makanya ilmu mukasyafah itu seperti Nabi, begitu yang disampaikan sekali itu berlaku seumur hidup. Makanya ulama terdahulu walaupun menulis fikih itu kan berdasarkan mukasyafah, bukan berdasarkan muamalah. Jadi apa yang dilihat untuk ibadahnya orang zaman semakin akhir begini, coba kalau kita membaca kitab fikih seperti Fathul Mu'in, Minhajul Thalibin dan sebagainya, apa yang disampaikan ulama-ulama dulu itu ya selalu relevan dengan kehidupan kita. Bukan hanya nulis, oh ini literasi begini, nah ini nulis ini, ya akhirnya usang. Karena apa? Bukan berdasarkan mukasyafah, berdasarkan muamalah. Kadang-kadang nulis kan tujuannya untuk dijual supaya mendapatkan bestseller. Nah, ujung-ujungnya kalau dihitung antara biaya produksi dengan biaya jualnya, ya dia mendapatkan keuntungan ya nggak seberapa. Sehingga wahwa murattabun ala arba'in, ya. Ini tersusun menjadi 4. Al-mutazabiyun, ya, yang dipergunakan riwayat mahbubun, digunakan untuk menarik hati orang lain. Coba kalau musimnya pilek, musimnya pilkada, gelar apa yang ditulis? Calon itu tulis nama si A, insinyur, MH, MSc, doktor dan sebagainya, kan ditulis semua supaya menarik hati orang lain. Falam abad ayyakuna taswirul kitabi bi suratil fikih. Tetapi ini jauh, tidak jauh lagi, ayyakuna yang digambarkan dalam kitab bi suratil fikih, model-model kitab fikih. Kitab fikih itu kalau menjelaskan kan detail, bisa dijelaskan ruwet dan gitu. Nah, tetapi kalau mukasyafah tidak mudah dijelaskan secara detail seperti fikih. Karena bahaya talattufan, ya, menundukkan fi istidrajil qulub, menarik hati orang lain kalau bicara, ya. Ada orang ahli debat, dia seorang yang lain pintar tapi tidak ahli bicara, itu tetap kalah sama yang ahli bicara. Maka ilmu ini pada akhirnya menurut Imam Ghazali yang terakhir menjelang kiamat itu hanya sebagai bahan perdebatan supaya menang. Walihada talattofa ba'du man roma istimal qulubi rusi, sehingga orang ini cenderung untuk meneliti sebuah bidang keilmuan supaya orang ini tertarik. Ya saya meneliti ini, nah
nanti mendapatkan kum sekian. Kalau kum saya 450, 500, saya berhak mengajukan diri sebagai guru besar. Di mana penelitiannya, ditulis di mana jurnalnya? Oh, jurnalnya di sini, jurnalnya di sini, lihat jurnalnya. Nah, muncul dapat kum, dapat ini, akhirnya, nah ini sebagai kepentingan juga untuk menarik hati supaya penelitiannya bisa dibaca banyak orang lain. Ilmu tibi, ya, seperti ilmu kedokteran, ini bahannya ini bisa menyembuhkan diabetes. Nah, diabetes itu seperti tongkat ini yang loyo. Nah, ini bisa tidak loyo lagi karena begini-gini, minum ini. Nah, ini contohnya seperti ilmu kedokteran. Padahal diuji coba diminumkan 100 orang, paling yang sembuh 1. Bahkan bisa dieksperimen kepada 100 orang yang tidak sembuh semua. Wong kabeh ya bebene lek judo. Ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Fawadhahu ala hiyatit taqwimin nujum, seperti orang yang meletakkan, ya, dasar ala hiyati sifat-sifat perbintangan. Lahir mau pondok kebukliwon Mbak, calon mulai apa? Cuma lagi, kalau ketemu 18, berarti kamu kalau mantenan kudu gini, lamaranmu kudu dino iki, gila. Ini kan meyakinkan, dibikin satu sistematika supaya orang lain tertarik dengan apa yang dia paparkan. Ya. Ilmu perbintangan kan luar biasa, ya, ilmu perbintangan dari sejak zaman Yunani kuno sampai zaman Jawa kuno masih bisa dibaca hari ini. Liyakuna unsuhum bidzalikal jinsi jadiban lahum ilal mutalaati. Nah, ilmu-ilmu semacam itu disusun secara sistematis supaya orang yang membaca pun tertarik. Terus sistematika penulisannya membaca jilid 1, kalau tidak membaca jilid berikutnya penasaran, seperti sinetron, ya. Dengan melihat sinetron episode 1 nggak melihat episode kedua, jadi kan akan merasa penyesalan betul, ya. Bahkan ketika sinetron adegannya begini tambah gedruk-gedruk yang lihat TV, nah, ini kan terhipnosis dengan yang namanya sinetron. Nah, itu menarik hati jenengan, seakan-akan jenengan dibawa di dalam dunia itu. Padahal jenengan sadar tidak ada hubungannya. Kalau di dalam TV terbakar, jenengan pegang layar monitornya TV juga tidak terbakar, tapi jenengan bisa gairahnya luar biasa, ya. Wa istidza biha ila tibbi alladzi la yufidu illa sihatal jasadi. Ternyata kan apa yang dipaparkan oleh ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu hanya menyembuhkan fisik saja, fisiklinya gitu. Kita kena flu, minum obat flu sembuh, ya besok kena flu lagi. Basaratul hadzal ilmi tibbul qulubi wal arwah. Kalau jenengan belajar ilmu ini yang ada di dalam kitab Ihya, akan mendapatkan yaitu hadzal ilmi tibbul qulub, ilmu kedokteran kedokteran hati, wal arwah dan jiwa. Dulu saya membaca kitabnya Hakim Manajemen Kolbu, ya baca, oh ini Ihya Ulumuddin dijelaskan dengan ala Hakim. Tapi kok lama-lama kok sampai di sini, saya tunggu berikutnya kok nggak muncul lagi. Nah, jadi orang menulis buku sekarang itu bukan tujuannya memberikan pencerahan, supaya orang itu membaca bukunya tertarik, terus bisa menjual sekian eksemplar, per eksemplarnya dia untung segini, ya. Akhirnya menjelaskan apapun ya tujuannya finansial. Litawasuli bihi ila hayatin tadumu abadal abadi. Tujuannya semua dipergunakan untuk kehidupan yang abadi.
mengumpulkan harta banyak supaya dia itu beranggapan dengan harta banyak mampu hidup lebih lama. Nah, fa'ina minhu tibu alladzi tu'aliju bihil ajsadu. Nah, terus di mana minhu atibu itu ilmu kedokteran alladzi tu'aliju katanya mampu menterapi segala macam penyakit. Ya, penyakit fisik bihil ajsadu wa hiya mu'arradatun, yaitu yang ditujukan bil darurati yang pasti fil fasadi fi aqrabil amati. Contohnya begini, jenengan itu diperintahkan Allah untuk menjaga hati dan jantung atau memboroskan hati dan jantung. Kalau tanya dokter, Pak dokter, saya ini sebaiknya mengawet-ngawet yang namanya apa? Merawat hati saya, jantung saya supaya awet, apa saya harus memboroskan jantung saya? Ya, supaya dijaga jantungnya supaya tidak boros, tidak cepat mati. Tapi ilmu ini kan bertentangan dengan ilmu olahraga. Olahraga itu semakin banyak olahraga berarti hati jantung ini semakin terforsir, berarti masa berlakunya jantung ini semakin tipis. Orang lari-lari, menggos-menggos, beromos, akhirnya sehat. Ya sehat jasadnya, tapi yang namanya jiwanya akan semakin pendek. Makanya orang dulu tidak perlu olahraga, fitness dan sebagainya, senam, ya sehat. Kalau memang Allah memerintahkan untuk merawat hati dan jantung dengan baik, kira-kira kalau jenengan terkena serangan jantung itu harusnya olahraga, senam, apa harusnya diam di rumah? Nah, ini yang dijelaskan Imam Ghazali. Kalau diibaratkan antara ilmu zahir dan batin, ilmu zahir itu kadang-kadang dengan ilmu yang lain bertentangan. Katanya orang itu nggak sehat karena kurang olahraga. Begitu olahraga kena serangan jantung. Terus ditanya dokter ini, Pak dokter, seharusnya saya ini ngawet kudu harus merawat jantung saya ini, saya hemat, apa saya gunakan sebanyak-banyaknya dengan boros? Pasti jawabannya dokter, kami harus menghemat karena kita mulai dilahirkan sampai mati itu sudah dikasih jatah oleh Allah, detakan jantungnya sekian kali, dek, 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 dek. Kalau sudah deknya kesekian kali berarti mati, kan gitu. Seperti baterai HP, baterai ini litium, tegangannya sekian-sekian MBP apa itu ya, terus habis itu kemampuannya sekian jam. Itu tidak, dengan pakai lifetime-nya, masa berlakunya pasti akan habis dengan sendirinya. Maka manusia itu ya sama. Maka pertanyaannya, kira-kira menggunakan baterai ini harus dihemat atau digawe gimana terus naik bis dari Pare ke Surabaya sampai Surabaya habis karena tidak dihemat. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kadang-kadang yang ilmu katon itu satu dengan yang lain pun juga bertentangan. Yang satu memerintahkan olahraga, yang satu tidak memerintahkan olahraga. Wallahu a'lam bishawab.